Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas soal mengenai gradien garis. Jadi beberapa soal kita kupas tuntas cara mencari gradien garis seperti apa. Jadi kita mulai saja ke soal yang pertama. Jadi soal pertama untuk menentukan gradien garis dari garis di grafik. Nah, jadi oke, kita perhatikan, kita ganti warnanya dulu. Perhatikan untuk yang nomor A, jadi cara menghitung gradiennya kita lihat perpindahan. Untuk perpindahan horizontalnya, yaitu ke kanan sebanyak 2. Itu ke kanan 2 dan ke atas perpindahan horizontalnya, perpindahan vertikalnya yaitu sebanyak 5. Jadi sehingga gradien untuk nomor A itu perpindahan vertikalnya 5, ke atas 5 ya, jadi positif. Jadi ke kanan sebanyak 2. Itu positif juga. Nah, jadi ini gradiennya. Yang nomor A cara menghitung gradiennya seperti itu, ke kanan sebanyak 2 dan ke atas sebanyak 5. Perpindahan vertikal per perpindahan horizontal. Berikutnya untuk yang nomor B. Nah, ini caranya juga sama. Kita perhatikan perpindahan horizontalnya. Nah, jadi ini perpindahannya ini sebanyak negatif 2 ya. Kenapa negatif 2? Karena ke kiri. 2 langkah ke kiri, jadi perpindahannya negatif 2. Berikutnya, perpindahan ke atas sebanyak 8. Nah, jadi ini untuk gradiennya M sama dengan 8 per negatif 2. Nah, vertikal per perpindahan horizontal. Disederhanakan menjadi negatif 4. Nah, jadi gampang kalau kita mencari gradien dari gambar ya. Jadi kita lihat saja perpindahan horizontal dan vertikalnya. Berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua diminta untuk menentukan gradien yang melalui titik-titik berikut. Nah, ini kita akan mencari gradien yang melalui 2 titik. Untuk yang nomor A, kalian perhatikan titiknya 1,2 dan 6,4. Nah, kita tandai dulu. Yang ini merupakan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, setelah kita tandai, kita gunakan cara mencari gradien yang melalui 2 titik. Jadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Itu sama dengan, kita masukkan nih Y2 nya 4 dikurangi Y1 nya 2 per X2 nya 6 dikurangi X1 nya 1. Ini akan menghasilkan 2 per 5. Selesai. Jika tidak bisa sederhanakan lagi, berarti gradiennya 2 per 5. Berikutnya untuk yang nomor B, nah caranya sama, 1,6 dan negatif 5,2. Nah, jadi tandai dulu, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, sehingga untuk gradiennya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita masukkan angkanya, 2 dikurangi 6 per negatif 5 dikurangi 1. Ini menghasilkan negatif 4 per negatif 6. Disederhanakan akan menjadi 2 per 3. Untuk paling sederhananya ya. Jadi kalian cari bentuk paling sederhana dari gradiennya. Berikutnya untuk yang nomor 3, menentukan gradien garis dari persamaan garis. Nah, kita perhatikan dulu caranya. Jadi caranya untuk yang nomor A ini persamaan garisnya sudah bentuk umum ya. Y sama dengan 3 dikurangi 2 per 5X. Nah, jika sudah bentuk umum berarti gradiennya yang ini. Nah, jadi gradiennya yang ini. Nah, ini M-nya. Jadi M-nya sama dengan negatif 2 per 5. Tidak perlu mencari atau menghitung lagi. Kita sudah mengetahui gradiennya jika sudah berbentuk umum. Nah, jika belum bentuk umum, seperti yang nomor B, kita ubah ke bentuk umum. Untuk nomor B kita ubah dulu ke bentuk umum dengan kita mengolah menggunakan
konsep aljabarnya. Jadi 2Y dikurangi 4X sama dengan 0. Kita biarkan 2Y di ruas kiri, dan negatif 4X ini ke kanan, jadi positif. Nah, berikutnya kita ubah, jadi Y sama dengan 4X per 2. Disederhanakan, Y sama dengan 2X. Nah, di sini sudah berbentuk umum, sehingga ini merupakan gradiennya. Jadi gradiennya ini M sama dengan 2. Gampang ya. Biasakan kalian bisa mengubah ke bentuk umum, kalian gampang untuk menentukan gradien garis persamaan garis dari persamaan garis. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4, diketahui ada dua persamaan garis A dan B, dan diminta apakah kedua garis di atas saling sejajar atau saling tegak lurus. Dan tunjukkan caranya. Nah, cara kita mengetahuinya dia dua garis sejajar atau tegak lurus dengan cara mencari gradiennya satu persatu. Kita cari dulu untuk yang nomor A. Nomor A ini belum berbentuk umum, kita ubah dulu ke bentuk umum. Jadi 3Y sama dengan 4X ditambah 3. Jadi tinggal kita bagi saja dengan 3 ini. Y sama dengan 4X ditambah 3 per 3. So, Y sama dengan 4X per 3 ditambah 1. Jadi diperoleh untuk M yang A 4 per 3. Untuk yang B, nah, kita ubah dulu karena dia belum berbentuk umum. Nah, ini kan ada pecahan per 8, jadi kita kalikan 8. Jadi semuanya kalikan 8. Ini menjadi 8X, 6 per 8 kali 8 itu tinggal 6, ini 6Y, ini kali 8, itu menjadi 8. Pindahkan 6Y ke ruas kiri, menjadi negatif 6X, negatif 6Y ya. Negatif 6Y, 8X ke kanan menjadi negatif 8X. Plus 8 tetap. Nah, ke berikutnya tinggal dibagi negatif 6. Tambah 8 per negatif 6. Nah, akan diperoleh Y sama dengan, kita pisahkan, tambah 8 per negatif 6. Jadi bentuk sederhananya 4 per 3X dikurangi 4 per 3. Nah, jadi ini M-nya sama dengan 4 per 3, MB-nya. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, MA sama dengan MB. Ternyata gradiennya sama, sehingga A dan B itu sejajar. Ini kesimpulannya ya. Jadi jika dua gradiennya ini sama, dua gradien garis sama, jadi dua garis tersebut sejajar. Berikutnya, untuk yang nomor 5, diketahui suatu garis G yang melalui titik 4,-1 dan titik 2,5. Garis H adalah garis lain yang melalui titik 4,-4 dan titik 7,-3. Apakah G dan H saling sejajar atau tegak lurus? Tunjukkan caranya. Mirip dengan soal nomor 4, tapi ini diberikan dua titik. Jadi kita langkah pertama diberikan garis yang melalui dua titik ya. Langkah pertama kita cari dulu gradiennya. Jadi untuk garis G itu titiknya 4,-1 dan 2,5. Jadi kita cari dulu gradien garis G-nya. Nah, ini kita tandai, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi sehingga Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 itu sama dengan 5 dikurangi negatif 1. Nah, ini hati-hati, per 2 dikurangi 4. Ini kan menghasilkan 5 dikurangi negatif 1 yaitu 6, 2 dikurangi 4 yaitu negatif 2. Disederhanakan menjadi negatif 3. Berikutnya untuk yang garis H, oke, warna berbeda. Untuk garis H ini titiknya 4,-4 dan 7,-3. Jadi kita cari gradien garis H, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, tandai dulu, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi Y2 dikurangi Y1, negatif 3 dikurangi negatif 4 per 7 dikurangi 4. Negatif 3 dikurangi negatif 4, 7 dikurangi 4. Ini akan diperoleh negatif 3 dikurangi negatif 4 yaitu 1, 7 dikurangi 4 yaitu 3.
Nah, ternyata gradien garis G dan gradien garis H itu berbeda. Nah, kita bandingkan kalau dia berbeda, apakah MG kali MH hasilnya negatif 1. Nah, kita cari berarti MG dikali MH itu sama dengan negatif 3 dikali 1/3. Kita coret itu. Nah, ternyata hasilnya negatif 1. Karena perkalian dua gradien garis menghasilkan negatif 1, maka G dan H saling tegak lurus. Nah, jadi begitu. Bisa harap kalian paham untuk mencari gradien dan membandingkan dua garis apakah dia sejajar atau tegak lurus dengan menggunakan gradien. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian makin paham, dan jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.